selamat datang. Kita sekarang coba akan belajar mengenai regulator tegangan. Ya. Di sini kita contohkan, misalkan rangkaian power supply ya, yang menggunakan trafo. Nah, di sini ada beberapa blok, masukannya AC, kemudian masuk ke trafo, kemudian banyak arah dioda, filter, kemudian ke regulator. Nah, kira-kira fungsinya untuk apa regulator itu dan bagaimana implementasinya? Oke, nah kita misalkan modelkan ini rangkaian power supply ini sampai di filter ini sebagai rangkaian pengganti Thevenin ya, misalkan. Nah, jadi mempunyai sumber tegangan dan juga mempunyai hambatan pengganti. Oke, nah kemudian power supply ini kita akan gunakan untuk menghidupkan beban ya, kita lambangkan di RL ya. Ya, apabila kita sambungkan, nah kita amati apabila tegangan ini disambungkan ke beban ya, kita lihat di sini rangkaian ini berupa sebuah pembagi tegangan atau voltage divider. Jadi karena dia dipengaruhi adanya hambatan internal dari power supply dan juga adanya resistansi hambatan, sehingga yang terjadi adalah terjadi voltage drop di sini, voltage drop ya. Jadi V di sini kurang dari Vs ya. Nah, tentunya adanya voltage drop ini tidak ingin kita hadapi ya, tidak ingin terjadi ya. Kemudian fungsi regulator ini selain untuk mengurangi voltage drop, ini juga agar tegangan di input ini stabil ya, stabil. Jadi walaupun sudah masuk ke penyearah filter, tapi terkadang di power supply itu bentuk gelombangnya masih ada riaknya ya. Jadi fungsi regulator tegangan tadi yang pertama yaitu agar menghindari voltage drop ya. Kemudian yang kedua yaitu agar menstabilkan tegangan. Ini di sini misalkan ini VI ya, VI di sini. Nah, kita lihat VI ini sebenarnya adalah pembagi tegangan ya dari tegangan Vs. Jadi di sini VI sama dengan RL RS plus RL dikalikan dengan Vs ya. Tentu saja VI ini kurang dari Vs. Jadi kita bisa lihat ternyata memang terjadi tegangan drop ya, tergantung dari bebannya ya. Jadi kalau bebannya arusnya semakin tinggi, artinya bebannya kecil ya, arusnya semakin besar, dia akan terjadi voltage dropnya juga akan semakin besar ya. Bagaimana realisasi dari voltage regulator? Oke, yang pertama kita bisa memakai dioda Zener. Saya hapus. Kita bisa tempatkan dioda Zener. Maaf. Oke, seperti kita ketahui, Zener ini dia memiliki karakteristik yaitu memiliki tegangan breakdown ya. Memiliki tegangan breakdown ketika dia dialiri arus reverse bias, dia akan memiliki tegangan breakdown ya, tegangan breakdown. Jadi dan tegangan breakdownnya itu adalah konstan. Nah, nanti kita lihat di karakteristik dari dioda, yaitu ketika dia dialiri arus reverse bias, dia akan menghasilkan tegangan yang cenderung konstan untuk di ring tertentu.
Nah, di sini ada resistor RZ. RZ ini fungsinya untuk membatasi jumlah arus yang masuk ke dioda dan beban ya, baterai. Karena dioda ini dia juga memiliki batas arus reverse bias yang bisa dilalui ya. Oke, jadi dengan seperti ini ini akan terjadi regulasi tegangan ya. Oke, sebesar tegangan breakdown Vz ya. Ini adalah karakteristik dari dioda Zener ya. Jadi ketika di reverse bias, jadi kita lihat Zener ini digunakan di bagian reverse bias ya. Di zona reverse bias, jadi ketika ada arus reverse bias ya, ini malah tegangannya dia akan konstan di Vz atau tegangan breakdown Vz ya. Jadi karakteristik Zener ini yang akan kita gunakan ya. Nah, ini sekarang coba kita beri contoh persoalan yang membedakan beban RL ya. Jadi apakah beban RL ini berpengaruh pada dioda Zener atau tegangan di Zener ini? Oke, jadi misalkan ada di sini V inputnya 10 volt ya. Kemudian Zenernya ini diketahui dia tegangan breakdownnya ini misalkan 5 volt. Nah, tapi Zener ini dia juga punya kapasitas ya. Kapasitasnya dalam bentuk watt, misalkan 2 watt. 2 watt. Jadi 5 volt 2 watt Zener. Nah, kemudian kita tentukan dulu RZ ini. Nah, RZ ini untuk membatasi arus yang masuk ke Zener maupun ke beban. Ya. Nah, ini kapasitasnya ini kita sesuaikan dengan kapasitas Zener. Ya. Jadi ini VI-nya 10, VZ-nya 5. Jadi arus yang masuk ke sini, ya, ini maksimal berapa ya? Maksimal berapa? Nah, kita lihat karena dioda ini dia kapasitasnya hanya 2 watt, berarti dia arus yang bisa lewat ke sini ke dioda yaitu P sama dengan V kali I ya. Jadi P-nya 2 watt, V-nya 5 volt dikalikan I arus. Nah, arusnya yang bisa lewat ke Zener ini adalah 2/5 atau 400 miliampere. 400 miliampere. Jadi di sini dengan beda tegangan di sini, ini yang arus yang bisa lewat yaitu 400 miliampere. Sehingga VI min VZ ya, itu sama dengan I kali R ya. Nah, jadi ini 10 kurangi 5, I-nya maksimal 400 miliampere, kemudian dikalikan R. Nah, R-nya ini ketemu apa ini? 5 dibagi 400, 0,4. Ini sekitar 12,5 ohm ya. Jadi ini RZ-nya ini 12,5 ohm. Nah, kita desain untuk dia agar di ring 2 watt ini. Oke. Nah, selanjutnya kita misalkan ya. Jadi kita misalkan bebannya, ini terdapat beban yang pertama kita beri 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Oke, jadi di sini ada arus sebesar 400 miliampere. Ya. Dia akan ke dioda, akan ke beban, ya, akan ke beban. Nah, kita lihat di sini VZ-nya ini dia akan menyuplai beban itu sebesar konstan 5 volt, ya. 5 volt. Ya, jadi di sini IZ ya.
Misalkan gini, yang ke resistor IR, kemudian ke beban IL. Nah, di sini IR sama dengan IZ plus IL. Nah, IR kita ketahui dia maksimal 400 mA ya. Kemudian yang ke beban, ini karena 5 volt ya, 5 volt ditambah untuk nyari beban IL berarti 5 volt dibagi 1 kilo ya. Atau berarti 5 mA. Nah, berarti yang arus yang ke dioda yaitu di 395 mA ya. Arusnya 395 mA. Oke, kalau kita lihat di kurva ini karakteristik ya. Ini walaupun nggak ada angkanya, tapi kalau kecenderungannya kalau misalkan bebannya hambatannya tinggi, artinya arusnya kecil ya. Arusnya yang 400 mA yang kesedot ke beban itu kecil ya. Yang ke dioda ini tinggi ya. Nah, sehingga dia masih di tegangan breakdown ini ya, di bawah ini. Sementara kalau misalkan kita ganti bebannya yang lebih hambatannya lebih kecil atau arusnya yang lebih besar ya. Misalkan kita kasih 10 ohm atau 100 ohm dulu ya, 100 ohm. Ini arusnya yang ke sini berarti kan 10 kalinya berarti. Berarti yang ke beban 50 mA. Kemudian yang ke dioda berarti tinggal 350 mA ya. Ini misalkan tadi 395 ya. Nah, ini dia tetap bisa mempertahankan VZ-nya ya. Nah, jadi walaupun bebannya di sini arusnya semakin besar, tapi dia tetap bisa mempertahankan tegangannya di VZ. Namun apabila kita perkecil lagi, kita paksa lagi, nah untuk ini arusnya ini jadi, kalau dari hitung-hitungan ini berarti 400 mA, kemudian 5 volt bagi 10, ini kan berarti jadi 500 mA. Nah, ini nggak mungkin ya, tidak mungkin. Masa ini jadi minus 100 ampere. Nah, ini tidak mungkin terjadi ya, karena masa arusnya ini ke sana ya, balik ke sana, ini sini lebih besar daripada yang sumbernya. Jadi ini tidak mungkin. Jadi ini dia saat bebannya arusnya semakin tinggi, dia mengalami shut off ya, diodanya shut off ya. Dia tidak bisa mempertahankan lagi di VZ 5 volt ya. 5 volt. Oke. Kemudian bagaimana kita mengatasi hal tersebut atau kita improve performa dari regulator ya. Nah, ini kita bisa tambahkan konfigurasi yaitu berupa transistor ya, yang dikonfigurasi sebagai emitter follower ya. Jadi kita perhatikan di sini ternyata memang ini saya hapus ya. Di sini kemampuan Zener untuk mempertahankan tegangan itu dia tergantung dari arus yang dikonsumsi oleh beban ya, konsumsi oleh beban atau arus yang bercabangan di sini ya. Nah, kita bisa ganti atau kita bisa tambahkan Zenernya tetap ya. Arusnya ini untuk bukan untuk langsung terhubung ke beban, tapi untuk mengontrol arus ya. Untuk kontrolnya kita pakai transistor, misalkan di sini transistor NPN. Nah, baru transistor ini ke beban. Ya. Oke, seperti kita tahu, transistor ini yang masuk ke base ini disebut IB ya. IB ini untuk mengontrol arus yang dari IC ke IE ya. Ini dia butuh arus yang kecil sekali ya.
arus yang kecil, atau tergantung dari betanya transistor ya. Jadi betanya ini misalkan 100 ya, faktor 100 ya. Jadi untuk ngontrol arus sebesar 100 mA, di sini cukup butuh 1 mA saja. Ya, jadi di sini di konfigurasi emitter follower ini terjadi ini apa namanya, arusnya ya, arus yang dikonsumsi oleh beban melalui zener ini semakin kecil ya, tergantung faktornya dari transistor ya. Jadi misalkan ini IL ya. Nah kan IC sama dengan IL sama dengan beta IB ya. Betanya ini biasanya angkanya 100, jadi faktor, nanti ada improvement sebesar faktor beta atau sebesar 100. Oke. Nah, mungkin perbedaannya yaitu di sini karena di transistor terdapat VBE, jadi power yang ke beban ya, power yang ke supply ke beban itu adalah VZ dikurangi VBE ya. Di misalkan VZ nya 5, VBE nya misalkan 0,7 ya. Nah, jadi 4,3 volt yang menyuplai ke beban ya. Tapi walaupun ini dia berkurang daripada langsung menghubungkan ke zener, tapi dia lebih stabil ya, lebih stabil daripada langsung dikonekkan ke zener. Oke, misalkan di sini kita sudah tahu kalau regulator ini akan dia menyuplai sebesar 4,3 volt. Kemudian misalkan bebannya kita membutuhkan arus yang besar, misalkan sebesar 10 ohm ya, 10 ohm. Jadi arus IL ini berarti 4,3 dibagi 10, di sekitar 430 mA. Kemudian transistornya ini misalkan memiliki beta sebesar 100 ya. Nah, kita tahu IC ya, ini sama dengan IL sama dengan beta IB ya. Jadi IB nya ini arus yang mengatur ke basis ini berarti 1/100 nya 430 mA, sehingga harusnya cuma butuh 4,3 mA ya. Jadi sini 4,3 mA. Nah, sehingga apabila kita pakai rumus tadi IR sama dengan IZ plus IB ya. Tadi maksimal 400 mA, IB-nya 4,3, sehingga IZ-nya ini yang mengatur sini ada sekitar 395,7 mA. Kita lihat dia masih ada di sini ya, jadi dia masih bisa mempertahankan tegangan breakdown ya. Kita lihat perbedaannya tadi dengan yang langsung dihubungkan dengan zener ya. Jadi dia ada faktor pengurangan sebesar 100 kalinya. Jadi 430 mA ini cuma butuh 4,3 mA yang kesini ya. Jadi supply-nya ini, supply ke beban ini langsung dari power supply ya. Langsung ngambil dari sini ya. Ngambil dari sini. Oke, itu merupakan konfigurasi dari regulator bentuk emitter follower.